La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Bal kama qallallahu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Surat At-Taubah ayat 85. Dan jangan sekali-kali yaitu membuat takjub kamu. Jangan sekali-kali kemudian membuat kamu takjub. Apa? Amwaluhum, harta benda mereka. Kemudian anak-anak mereka. Dan kaum muslimin hari ini kadang-kadang, sekarang coba bayangkan. Zaman dulu, ulama tabi'in, salafus soleh, standar manusia sukses adalah ilmu. Salafus soleh, orang dipandang kaya raya, orang dipandang itu sukses, standarnya itu adalah ilmu. Kini zaman salafus soleh, orang dipandang itu kaya, orang itu dipandang kemudian sukses dunianya jika ilmunya tinggi. Ini menunjukkan kultur masyarakat budaya pada saat itu, standar untuk menilai manusia sukses ataupun kemudian dia berhasil, ilmu. Sampai seperti itu coba. Hari ini standar manusia di dalam menilai manusia sukses, manusia itu kaya, pandangannya apa? Harta. Padahal kalau sudut pandangnya seperti ini adalah sudut pandang orang-orang kafir. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di dalam Al-Qur'an, jangan membuat takjub kamu wahai kaum muslimin. Harta benda mereka, kemudian anak-anak mereka. Sampai-sampai hari ini kaum muslimin kadang-kadang cokane ana sing ngomong, ana wong papat bersolat jamaah ngisya, jagongan nang arep masjid. Terus ana orang yang statusnya dia muslim tidak beribadah tapi kaya raya, numpak mobil lewat di hadapannya. Wah, lantas kemudian orang keempat anggota jamaah yang habis sholat isya itu kemudian ngomong, kayak wong ketone lah ayem banget ya, ngalur ngidul tumpakane mobil. Umaya nek tedeleng ya anak papat, bojone ya telu nang ana siji, anaknya ya sukses. Dewek sing bendina jengking kok kayak kekasa teman. Ya ini yang namanya manusia. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Karena sudut pandang manusia sukses, manusia itu kemudian berhasil adalah sisi dunianya. Hari ini manusia kultur budayanya, penilaian rumor di masyarakat kita, menilai sesuatu itu dipandang berhasil dan sukses, standarnya adalah dunia. Nek zaman dulu adalah ilmu. Sampai ngono-ngono, nilai bocah sing soleh, kambi sing sukses, diantaranya nek sing kerjane apik. Kang, anaknya sampai nang diganggu, anakku alhamdulillah nang Bandung. Ya alhamdulillah ya, kerja nang Astra gajinya surah kakek sebulan 10 juta. Ya alhamdulillah bisa ngirimi wong tua, seakan-akan disebutnya seakan-akan dia itu soleh. Tapi anaknya sing nang omah terus, sing gaweane mengurusi sawah, ngurusi tegalan, bendina adan, komat, kemudian mengaji gaweane ngaji, ngurusi sapi wedhus, seperti itu bendina. Begitu ditakoni ndak anaknya sampean kayak sing nang omah dewek apa orang ngendi? Dijawab wala kayak anak hujan. Kayak sing paling beda. Kayak gaweane mung nang omah tok kayak mung gaweane ngarit sawah bobo ngewangi wong tua kayak gue malah ngomong. Karena standar manusia di dalam melihatnya itu kesolehan itu berbeda. Kan manusia di dalam menilai manusia itu sukses, manusia itu berhasil, itu ternyata berbeda. Sudut pandangnya adalah dunia. Dan masyarakat muslimin hari ini telah bercampur dengan pola pikir adalah orang-orang kafir. Di dalam menilai sesuatu adalah kekayaan dan harta bendanya. Padahal yang kan ngomong ya orang berguna bagi orang kafir. Sekalipun anaknya banyak, sekalipun harta bendanya melimpah, semuanya tidak akan berguna bagi kehidupan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dewek contohnya ditakoni, sampean mending dadi muslim sing sugi
kemudian banyak nikmatnya dengan muslim sing kemudian miskin, sementara selisih mlebu surgane 500 tahun. Sampean milih sing endi pada mlebu surga gitu? Iya kan ya, pada mlebu surga nih, miskin yang mlebu surga, kaya yang mlebu surga, pada muslim, dia tercatat sebagai muslim pula. Ning selisih 500 tahun. Sampean milih sing endi? Dia kasih mikir-mikir, tas mending sugi sing mlebu surga. Selisih 5 ya. Karena standar kita, pola pikirnya berbeda dengan mereka. Bayangkan saja kalau di zaman salafus soleh standarnya adalah ilmu. Makanya panjenengan banyak mendapati kisah orang-orang salafus soleh yang menuntut ilmu sampai seumur hidup naik dewek. Sekarang hari ini seumur hidup belum juga kaya untuk mencari kehidupan dunia sampai kehidupan kematiannya. Naik zaman binora, tintokna uripe, tintokna usianya untuk meraih ilmu setinggi-tingginya. Dulu gitu, standarnya kayak gitu karena naik dewek segi standarnya dunia. Beda. Aduh, kita gitu ya. Dan sekarang hadisnya, hadis Nabi, yang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Ibnu Abi Hatim. Sekarang hadis Nabi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abi bapakku. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibnu Abi Maryam. Ahbarona telah memberitahu kepada kami Ibnu Lahirah. Ahbaroni telah memberitahu kepadaku Ibnul Hadi. Man Hindun binti Haris dari Ummu Fadl, Ummu Abdillah bin Abbas. Qalat berkata Ummu Abdillah bin Abbas, bainama nahnu bin Makkah, kami pernah yaitu bersama-sama berada di wilayah Mekah. Kata beliau itu Ummu Abdullah bin Abbas, dia berkata, kami pernah bersama-sama berada di wilayah Mekah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili. Rasulullah kemudian pernah berdiri di waktu malam hari. Begitu malam hari tiba, Rasulullah berdiri. Tatkala kemudian Rasulullah berdiri, faqala, kemudian Nabi berkata kepada seluruh sahabat-sahabatnya pada saat itu. Kata Rasulullah, hal balagtu Allahumma hal balagtu salasan. Kata Rasulullah, adakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Ya Allah, aku adakah telah menyampaikan kepada kalian? Rasulullah mengucapkan kalimat seperti itu 3 kali. Maksudnya di sini adalah Rasulullah menyampaikan risalah Islam. Rasulullah berkata demikian sampai 3 kali. Faqama Umar bin Khattab. Lantas kemudian Umar bin Khattab berkata, Umar bin Khattab yang pada saat itu ada langsung menjawab, "Naam ya Rasulullah." Ya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Apa yang menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar engkau kemudian disuruh untuk menyampaikan risalah itu. Summa asbaha faqala Nabi. Kemudian di pagi harinya, itu malamnya Rasulullah berkata seperti itu, pagi harinya faqala Nabi kemudian berkata. Nabi di pagi harinya kemudian bersabda kembali, la yadharanna al-islamu hatta yaruda al-kufra ila mawatinihi. Sungguh betul-betul akan menang. Apa yang akan menang? Islam. Sampai kemudian kekafiran itu dikembalikan ke tempatnya. Islam akan menang sampai yang namanya kekafiran itu dikembalikan ke dalam tempatnya. Kalau menurut antum, kaum muslimin belahan dunia ini menang apa kalah? Hari ini seandainya kalau kita melihat hadis Nabi, kaum muslimin hari ini menang apa kalah? Kalah. Jumlahnya banyak, bahkan di mana-mana jumlah kaum muslimin, apalagi kalau di negeri-negeri yang mayoritas muslim, jumlahnya banyak, tetapi tidak ada satupun kaum muslimin yang secara totalitas
menunaikan ajaran Islam secara sempurna, yaitu mendirikan syariat Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satupun di belahan dunia ini. Karena kaum muslimin yang berusaha menegakkan hukum-hukum Allah dari Al-Quran menjadi realisasi di dalam kehidupan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada satupun kaum muslimin yang seperti itu. Ini artinya apa? Kalau sebenarnya kaum muslimin itu tidak menang, berarti menunjukkan kekafiran belum kembali ke tempatnya. Artinya, boleh jadi mungkin kekafiran itu ada di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Berarti ini menunjukkan kekafiran banyak di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Sehingga belum kembali kepada tempatnya. Hal ini nanti terbukti umat Islam akan berjaya. Kekafiran itu dikembalikan ke tempatnya tatkala besok, tatkala kemudian hadirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian ada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, maka kekafiran dikembalikan ke tempatnya. Dan kembalilah kejayaan Islam pada saat itu menguasai dunia. Dan kaum muslimin di dalam kemakmuran, keamanan, kenyamanan, berjalan masa waktunya adalah 7 tahun ditambah 2 tahun. Sampai makan waktu 9 tahun. Setelah itu kemudian punahnya seluruh kaum muslimin di belahan dunia ini, tidak ada satupun yang beriman kecuali mereka mati. Setelah kemudian peristiwa itu. Berarti hari ini kekafiran masih ada di antara tubuh-tubuh kaum muslimin. Coba bayangkan saja, sekalipun baik lembaga-lembaga Islam sekalipun, tidak ada satupun lembaga-lembaga Islam yang notabene mereka semuanya menjalankan syariat Islam. Yang terjadi justru malah terkadang kaum muslimin itu kemudian seakan-akan memusuhi apa yang tertera di dalam Al-Quran. Poligami, ajaran Islam, ya ditentang. Kan seperti itu ya. Kan seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Ajaran Islam seakan-akan itu tidak murni secara 100% diamalkan oleh kaum muslimin. Menjadi bentuk yaitu tatanan hidup yang kemudian menjamin kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Panjenengan padahal kaum muslimin bisa ngomong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah satu-satunya pedoman hidup untuk menjadi bahagia di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Maksud pedoman hidup supaya bahagia di dalam dunia dan akhirat adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai tatanan kehidupan yang mengatur seluruh aspek di dalam kehidupan manusia. Maksudnya seperti itu. Tapi tidak ada satupun kaum muslimin hari ini di belahan dunia ini yang merealisasikan itu. Kalau terjadi seperti itu, ini menunjukkan kekafiran belum kembali ke tempatnya. Artinya apa? Kekafiran masih di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Naudzubillah summa naudzubillah. Terbukti ngesok begitu anak Imam Mahdi dikembalikan lagi Islam menuju kejayaan, kekafiran dikembalikan tempatnya. Sehingga kaum muslimin pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan. Satu golongan yang perang melarikan diri, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Sepertiga lagi kemudian mati syahid bersama Imam Mahdi, tapi Imam Mahdinya menang. Tapi mereka perang bersama Imam Mahdi, sepertiga kemudian mati syahid. Sepertiga lagi adalah kaum muslimin yang mengalami masa kejayaan umat Islam, masanya adalah 7 tahun, ditambahkan lagi 2 tahun menjadi 9 tahun. Kalau suatu saat kaum muslimin keadaannya seperti ini, tetap saja kondisi fitrah Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, akan menuntut manusia digiring menuju satu ke dalam keimanan supaya kekafiran hilang. Ngesuk bokap kaum muslimin tetap baik-baik, sunnatullah tetap jalan. Nanti kaum muslimin akan dikembalikan kepada kejayaannya dan kekafiran akan dipangkas habis-habisnya. Nah, kaum muslimin tetap seperti ini, tetap dibiarkan saja, nanti tetap saja kekafiran akan dipangkas habis-habisnya, dikembalikan menuju tempatnya. Contohnya nek zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi kan itu ya. Yang kita khawatirkan kan seperti ini. Karena kondisi umat Islam dengan kondisi dunia yang seperti ini, dan informasi yang kita serap ya seperti ini, dan kemudian kita kadang-kadang menilai Islam itu banyak fitnah-fitnah di akhir zaman yang terjadi, yang kita takutkan Imam Mahdi telah ada di tengah-tengah kaum muslimin.
Kemudian dia bersama pasukannya diutus untuk menuju belahan dunia, mengembalikan Islam menuju kejayaannya, dan mengembalikan kekafiran kepada tempatnya. Tetapi kemudian, dalam keadaan yang seperti itu, kita menganggap mereka adalah orang-orang yang radikal, fundamentalis, atau bahkan mereka adalah orang-orang yang ekstrim. Sehingga justru kita malah memusuhi Imam Mahdi bersama pasukannya. Lantas kemudian kita termasuk orang-orang yang diperangi oleh Imam Mahdi. Sing dikhawatirnya kan dewek kayak gue. Karena ini ya, bisa jadi kan mungkin seperti itu. Kalau kelompok kurang kena kayak, kelompok kurang kena kayak muka. Sementara ini Imam Mahdi tidak akan lahir di Indonesia. Karena yang disebutkan di dalam konteks hadis Nabi di wilayah Timur Tengah. Indonesia bagian dari kelompok kaum muslimin yang nanti akan menjadi perluasan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Artinya bukan lahir di sini. Nek ana wong Imam Mahdi ngomong wong Indonesia ya salah. Pak Mahdi siapa bunyi orang ngerti gue. Iya itu Mahdi siapa itu. Gitu. Gitu maksudnya. Ini berarti. Lantas kata Rasulullah, wala tahudunna al-biharal bil Islam. Sungguh telah banyak orang yang menempuh lautan dengan Islam. Kata Rasulullah, banyak orang yang menempuh lautan, menembus samudera yang luas dengan membawa bendera Islam. Artinya apa? Artinya orang menuju keyakinannya, sekalipun kemudian halangan dan tantangan cobaannya besar, sekalipun lautan tetap diseberangi jika untuk menuju keyakinan yang benar. Sebagaimana Anda dulu kayak naik lagi ngombali calon bojone sampean. Dok nyong seneng banget kami sampean. Jangankan gunung Jegir, kudaki, 7 samudra akan ku seberangi kok kayak misalnya. Ya kan iya, karena apa? Ya menuju keyakinannya. Ya, kata Rasulullah di sini menunjukkan kaum muslimin kalau Islamnya kuat, untuk menuju halangan, cobaan, rintangan yang besar sekalipun harus menempuh lautan yang luas, tetap mereka akan arungi, sekalipun taruhannya nyawa sekalipun. Oleh karena itulah Rasulullah menyebutkan, sungguh betul-betul ada yang menempuh lautan ini dengan Islam. Ayo, dewek ngaji tok, mau gara-gara kesel, izin, kemudian ngarungin lautan coba. Ya, sama ngaji. Aku kesel banget serius ya. Model, coba kira-kira model umat Islam seperti ini, kira-kira dilamar nang Imam Mahdi lah kayaknya ya. Hati-hati ya. Dimirik biora kayaknya dulu. Kira-kira dilirik modelnya. Iya. Sing mangkat ngaji terus malah ngantuk jajal jajal. Ya tidak kebel jajal dilirik kayak. Kesal. Iya coy ya. Ya coba bayangkan saja lah. Sing jenenge mengaji kan kepenak-penak kayak wong ya, paling suwe 1 jam. Suwe banget ke 1,5 jam. Suwe banget ke 1,5 jam. Itu saja kita disuruh duduk, dapat pahala, perjalanannya dijamin pahala, didekatkan dengan surga, banyak keberkahannya, dan banyak kemudian nanti pengetahuannya bisa menambah iman. Itu kemudian orang mengaji. Lantas tatkala kita menonton bola misal Indonesia ngelawan apakah ini? Ya, Indonesia coba. Itu tayangannya 1 kali 45 1 babak. 2 babak berarti 2 kali 45 menit. Ya kan ya? Artinya berapa? Lebih bilangannya dari ngaji. Anda tatkala kemudian nonton bal-balan ngantuk kok. Ngantuk ya itu. Wah, semalahnya kayaknya riang banget seneng kayak gini. Iya, semangat kayak gini coba. Tapi nek giliran ngaji, malaikatnya janjine gedeng yang disampaikan, serius. Malaikatnya gedeng banget yang disampaikan, kayak wong giliran nonton bal-balan kayak angase reling-eling, semangat reling, giliran ngaji wong kelop-kelop kayak gitu. Malaikatnya mulai nyatet ki setengah hati. Wong ki wis biasa. Ya kan? Hari ini kita kayak gitu. Coba kalau seandainya kita lihat kacamata tauhid, letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, letak kita cara berislam dengan model-model yang seperti ini, kelak dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kepriwe jajal kamu jawab apa?
Itu lebih dari ya. Dan kita ketahui yang namanya tatkala nonton bola 2 kali 45 menit jarang yang kemudian sebelum selesai kemudian balik. Tapi wong ngaji wong rampung balik pirang-pirang. Iya kan? Iya kan seperti itu ya. Ini seperti itu kenyataannya. Semen, wah ngantuk disinggungi terus. Oh sesuatu dia ngantuk ya, karena ini dengan jiwa manusia model kayak kita memang kudu disinggungi terus. Disinggungi terus men, kudu susah. Ngono dadi nek satu saat jenengan mangkat wis ana remen nang ta, nang ati. Lah ngono aja ngantuk lah nang ustaz itu disinggungi bae. Apa mending nang faktori men kok di video diupload. Kayak gitu. Ini selesaikan hadisnya ini. Dan berikutnya, wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh betul-betul datang atas manusia suatu zaman. Nanti zaman akan datang kepada manusia yang dimana yata'allamun al-Qur'an wa yaqra'unahu. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an. Coba jangan perhatikan pola kalimat yang disampaikan oleh hadis Nabi. Nanti kelak datang zaman yang menimpa manusia. Di antaranya manusia itu, mereka adalah mempelajari Al-Quran. Lantas kemudian mereka membaca Al-Quran. Artinya, kalau yang tidak mempelajari Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran tidak disebutkan dalam hadis, berarti kondisinya lebih parah. Berarti sing disebut nang kene orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Artinya yang tidak disebutkan di sini tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, sementara dia mengaku muslim, tidak disebutkan di dalam hadis ini, berarti menunjukkan itu kondisi paling rendah, melebihi rendahnya di dalam konteks hadis ini. Itu maksudnya. Sehingga kata Rasulullah, summa yakuluna, lantas kemudian umat Islam yang kemudian mereka mempelajari Al-Quran dan membacanya. Kemudian mereka berkata, qad qara'na wa qadimna, kami telah membacanya, kami telah mengetahuinya. Kata Rasulullah, wa min hadha alladhi huwa khairun minna. Siapa pula ini? Siapa yang lebih baik dibandingkan kami, kata Rasulullah. Siapa mereka itu umat Islam yang model seperti itu? Apakah lebih baik dibandingkan kami bersama sahabat-sahabatnya? Kata Rasulullah seperti itu. Lantas berikutnya, wahal fi ulaika minal khair. Apakah ada bagi mereka itu kebaikan? Apakah ada umat Islam sing model-model seperti itu kebaikan? Faqalu, lantas kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, faman ulaika? Maka siapa itu ya Rasulullah? Mereka mempelajari Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tetapi dianggap tidak ada kebaikan di dalamnya. Kata Rasulullah, ulaika minkum, mereka itulah dari kalian umat Islam. Wa ulaika, dan mereka itu adalah termasuk bahan bakar neraka. Karena mereka terdapat kekafiran-kekafiran di dalam hati-hati mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kising mempelajari Al-Quran, terus wis ngerti, kemudian membaca Al-Quran, kondisinya seperti itu. Sampai ada kekafiran di dalam hati mereka, kondisinya lebih parah. Bayangkan kaum muslimin hari ini, kebanyakan yang tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Bagaimana keadaannya coba kalau seperti itu? Berarti lebih parah. Naudzubillah summa naudzubillah. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup? Ya wis kayak Pak Turi wis metang. Wis setengah. Iya. 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 Nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkahi kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.